Nah, ini baru satu teknik pembuatan animasi teks yang standar ya. Halo teman-teman, kita jumpa lagi dalam tutorial desain grafis dan animasi bersama Bang Bro Media. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Aurora 3D Animation Maker. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fitur-fitur yang ada di Aurora 3D Animation Maker. Di sini kita akan mulai dengan halaman kosong aja, new blank ya. Pada bagian atas seperti aplikasi lain standar, yaitu ada file, edit, view. Kemudian di sini ada setup. Setup ini berfungsi untuk mengatur rendering size nantinya ketika kita akan merender. Kemudian ada fitur background untuk mengganti backgroundnya. Backgroundnya bisa kita gunakan warna, bisa menggunakan gambar, ataupun bisa menggunakan video. Kemudian ada tool untuk rendering engine. Di sini saya menggunakan OpenGL karena video grafiknya sangat standar ya. Di sebelah kiri ini ada tool untuk membuat objek animasi, baik itu teks maupun shape. Dan juga kita bisa membuat logo-logo secara manual dengan adanya freehand shape. Nah, objek-objek yang kita buat dengan tool yang ada di sini nanti kita organisir dengan menggunakan editing objek yang ada di atas. Kemudian pada bagian kanan itu ada properties yang berisi style, ada pewarnaan, bevel atau sudut ya. Kemudian jenis shape, pengaturan shape, ada desain juga. Kemudian ada animation ya, pergerakan objeknya, dan ada lighting nantinya. Dan untuk saat ini kita akan membahas tentang tool creating object yang ada di sini dan bagaimana cara fungsi kerjanya dengan timeline yang ada di bawah. Untuk timeline itu untuk durasinya kita bisa atur sendiri teman-teman, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan objek teks. Nah, untuk teks kita tinggal klik aja huruf A yang ada di sini, kemudian kita edit teksnya. Untuk pengaturan warna kita bisa mengganti warna dengan text color. Kita klik objeknya, kemudian kita text color. Colornya kita ganti dengan warna blue. Nah, kalau sudah, stroke colornya bisa kita edit lagi. Ini untuk 3 dimensinya ya, ketebalannya bisa dengan menggunakan tekstur ini ya. Nah, kemudian colornya kita tentukan sendiri. Kemudian kita lanjut ke text bevel. Nah, ini untuk roundingnya teman-teman, untuk 3 dimensinya. Nah, misalnya kita menggunakan yang ini ya. Oke, yang ini. Nah, untuk fontnya masih bisa kita rubah. Cantik misalnya ini ya. Kemudian size-nya kita kecilkan. Oh ya, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang editing 3 dimensi ya. Untuk semua aplikasi 3 dimensi ini sama semuanya, pasti akan menggunakan 3 node atau 3 titik, yaitu X, Y, dan Z. Kita akan pelajari ini dulu sebentar ya, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sebentar saya putar dulu. Oke, untuk pergerakan 3 dimensi di semua aplikasi 3 dimensi itu pasti akan menggunakan node X, Y, dan Z. Di sini titik X itu adalah yang merah, kemudian titik Y adalah yang hijau, dan yang ungu ini adalah titik Z. Masing-masing juga memiliki 3 buah poin ujung, poin tengah, dan poin scaling ya. Untuk poin yang paling depan itu adalah poin arah, segaris dengan garis X. Misalnya seperti ini, kita arahkan kursor di titik arah ini, kemudian kita geser. Maka dia akan bergerak sesuai dengan
garis X, yaitu samping. Kalau di sini samping ya. Begitu juga dengan poin arah Y. Kalau kita gerakkan, dia akan bergerak mengikuti garis Y, dan juga poin arah Z seperti ini teman-teman. Kemudian ada poin yang di tengah ini poin scale teman-teman, scaling berdasarkan garis X. Kita arahkan kursor di poin scaling ini, kemudian kita klik dan kita drag, maka dia akan scaling berdasarkan garis X. Sama juga dengan scaling dengan menggunakan garis Y, kita arahkan kursor di titik tengah ini dan dia akan scaling berdasarkan titik Y. Begitu juga dengan yang Z, dia akan scaling berdasarkan titik Z. Oke. Kemudian titik center, garis center untuk X itu adalah line-nya ini atau batang ini ya. Ketika kita klik dan kita geser mouse-nya, maka dia akan berputar mengikuti garis X. Kalau di yang garis Y, kita klik di garis hijau ini, maka dia akan berputar mengikuti garis Y. Demikian juga dengan Z. Nah, satu lagi titik tengah ini, kotak yang di tengah, pertemuan dari ketiga X, Y, dan Z ini ada kotak. Ini adalah untuk scaling secara keseluruhan. Sementara kalau untuk memindahkan objek, cukup kita klik aja di objeknya, kita taruh di mana itu bisa. Oke teman-teman, baik, itu yang perlu kita pahami ya di 3 dimensi, bahwa akan selalu bekerja dengan X, Y, dan Z. Oke. Sekarang bagaimana cara kerja animasi teks dengan menggunakan Aurora 3D Animation Maker, yaitu dengan mengorganisir pergerakan objek melalui timeline yang ada di sini, yang di bawah ini teman-teman. Nah, misalnya kalau kita ingin membuat gerakan objek dari sini, dari luar ya, kemudian kita pindahkan ke sini, ke detik pertama dia pun bergerak ke dalam, masuk lagi, semakin ke dalam, kemudian di poin kelima atau di timeline kelima dia scale membesar, di keenam mengecil lagi, di ke-7 mengecil lagi, dan di ke-8 itu berubah posisi, 9 dia pergi, 10 hilang. Oke. Nah, oke. Di semua timeline sudah kita isi dengan gerakan yang berbeda-beda ya. Sekarang kita akan coba kita play. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk speednya itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau ini 10 ya, tadi 10 detik, sekarang kita akan ubah jadi 6 detik, mungkin akan lebih cepat ya ini. Kita coba ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini baru satu teknik pembuatan animasi teks yang standar ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang fungsi-fungsi dari shape yang ada di sini, kemudian freehand shape. Bagaimana membuat objek dan menambahkan partikel-partikel pada objek kita. Oke, untuk materi selanjutnya silakan diikuti terus tutorial dari Bang Boro Media, dan jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian bunyikan loncengnya. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.